Halo Paraders, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelah kanan saya ini ada Om Anggara dari Kuro Pipe. Dan sebelah kiri saya ini, pecinta cerutu ini, pecinta lisong ini, ada Om Yosi. Jadi nama pohonnya Erica Korea. Dia tumbuh di sekitaran Mediterania. Tahun 4 musim deh jenisnya. Dan yang dipakai tuh bukan kayunya, tapi bonggolnya. Anggara nih. Kalau menurut gua, orang-orang pet smoker akan lebih mudah menikmati sigar daripada orang sigar menikmati pipa. Halo Paraders, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, balik lagi di podcastnya Pipe Parade Nusantara bersama Paperka. Masih di Duende Coffee and Galleria The Motors di Jalan Surapati nomor 43 Bandung. Tempat yang nyaman, tempat yang enak buat kongko-kongko nongkrong bersama kawan-kawan ataupun dengan pacarnya. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, kebetulan saya sudah ada dua lagi kawan saya ini yang memiliki kecintaan terhadap tembakau juga sama, tapi beda nih. Yang satu kecintaan terhadap tembakaunya ini diaplikasikan dengan apa yang namanya pipa atau pipe smoking ya, pipe smoking. Kurang lebih bentuknya seperti ini nih. Kalau yang satu lagi ini kecintaannya ini diaplikasikan terhadap sigar atau bahasa Indonesianya cerutu ya, cerutu. Lisong, bahasa lebih tuanya lagi ya. Lisong. Nah, sebelah kanan saya ini ada Om Anggara dari Kuro Pipe. Dan sebelah kiri saya ini, pecinta cerutu ini, pecinta lisong ini, ada Om Yosi. Nah, saya langsung saja ingin menanyakan nih, sejak kapan nih jatuh cinta sama pipe? Ke Om Anggara dulu. Saya awal mula menikmati pipa itu akhir tahun 2017. Menikmati pipe smoking ya? Awalnya saya menikmati, lama-lama karena penasaran juga, akhirnya saya cobalah bikin dari kayu-kayu yang ada dulu dengan peralatan yang ada juga, coba-coba bikin, akhirnya berkembang sampai akhirnya alhamdulillah sekarang bisa produksi pipa ya. Bahannya juga bahan dryer gitu dari Italia. Nah, ini brayer nih ya, bukan kayu sembarangan ya. Brayer ini kayu model apa nih? Macam apa nih? Kalau brayer itu jadi nama pohonnya Erica Korea. Dia tumbuh di sekitaran Mediterania.
musim ya jenisnya, dan yang dipakai tuh bukan kayunya, tapi bonggolnya. Jadi di bawah kayu, di akarnya itu dia bonggol. Nah, si bonggolnya itulah yang dipakai untuk bikin pipe. Ya, bonggolnya karena karakteristik bonggol kayu itu sebenarnya lebih panas daripada batang kayu. Wah, kalau bonggol kayu begitu ini nggak kebayang nih kerasnya gimana nih. Keras banget pasti itu ya. Kalau disebut keras enggak. Nah, cuma dia karena seratnya apa? Dia lebih kuat menahan panas. Oh, oke. Berarti lebih ke seratnya ya, bukan dari tingkat kekerasan kayunya. Iya. Karena kayu yang keras pun pasti kebakar. Kalau ini kebakar juga nggak? Kalau kebakar sih Pasti kebakar. kebakar. Iya, kebakar tapi dia lebih kuat gitu. Lebih kuat. Dia tidak cepat habis gitu. Tinggal kita kembalikan lagi ke si pipe smokernya. Kan namanya pipa dipakai gitu, dibakar, ya kita juga harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya yang benar? Oke. Wah, oke. Nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut. Saya ingin ke Om Yosi dulu. Om Yosi ini, kecintaan Om Yosi terhadap sigar atau cerutu sejak kapan? Nyemplung di dunia cerutu sih sebenarnya kesengajaan ya. Kesengajaan atau nggak sengaja? Dipaksa. Oh, dipaksa. Karena dulu kerja di Lounge di tahun 2001. Sebetulnya barista, cuman akhirnya megang cerutu juga. Jadi awal mula kenal cerutu itu 2001. 2001 sampai sekarang. Jadi rokok-rokok yang lain Semua sih. Semua? Pak, sigar, rokok, asal tembakau ya. apa sih spesialnya cerutu apa sih? Spesialnya cerutu ya. Ini kalau ngomong spesialnya cerutu, kebetulan gue juga nyangklong juga. Cerutu sih sebenarnya nggak terlalu banyak ritual ya kayak pipa. Oh gitu. Pipa banyak ritualnya, setelah pakai bersihkan segala macam perawatan. Kalau sigar sih lebih simple aja, tinggal cut, bakar, isap, itu doang sih. Dan yang pasti menguntungkan. Ya pasti kalau di bisnis ya. Kan nguntungin kan? Ada puntungnya maksud gua. Oh. Kalau pipa kan nggak ada puntungnya nih. Sayang juga kalau pipa harus jadi kuntung kan. Oke, sejauh ini sudah berproduksi juga sama seperti Om Anggara ini berproduksi pipa. Sempat produksi ya sampai sekarang sih sebenarnya masih ada, cuman lagi stop dulu. Itu dulu awal kita bikin di Mumpang sih memang Mesa Larga sama Talu. Oh, oke. Jadi sempat berproduksi, tapi sekarang sedang vakum di dulu. Di pasar masih ada sih. Oh, di pasar masih ada. Nunggu habis dulu baru berproduksi lagi atau masih akan kita tetap nunggu, berproduksi? Sekarang kan memang lagi rame juga nih. Lagi rame ya? 2 tahun terakhir cerutu itu mulai banyak muncul ya. Cerutu lokal nih ya? Ya, lokal. Oke. Berarti dengan boomingnya cerutu ini, Om Yosi juga akan menjadi atau mengambil bagian dari meramaikan hasanah percerutuan lokal ya di Indonesia. Karena gini loh, bicara soal pipe smoking apalagi sigar kan ini orang lah ya, kalau orang awam gitu ya ngelihat Om Yosi ini nyigar begini, saya aja ngelihatnya wah mahal nih pasti nih, apalagi ini kesini juga kan, wah ini pasti mahal nih. Sebenarnya mahal nggak sih? Sebenarnya kalau untuk sigar ya, yang ada sekarang di Indonesia itu dari range harga 5.000 udah ada per batang. 5.000 sudah ada. Oke. Itu produksi PTPN, Taruh Martani. Mulai dari 5.000-an justru ya. Dan ini yang pasti masyarakat kita kelas menengah ke bawah pun bisa membeli ini ya. Terjangkau ya. Berapa orang malah nganggapnya lebih irit dari rokok sebenarnya, karena sigar itu kan kita bakar sekali, di aftertaste di mulut tuh lebih lama daripada rokok kan. Jadi bakar sekali itu dia. Ya, sebesar itu bakar satu batang aja istilahnya kenyang gitu ya. Ya terpenuhi lah. Iya.
Kalau dari sisi pipe sendiri mahal nggak sih? Sejauh ini gimana? Kalau dari segi mahal ya apa itu apalagi beraya Hmm. Hmm. tempatnya, tapi itu nggak langsung habis kan, jangka panjang awet lah kalau dibandingkan kita sama rokok lebih boros rokok, karena kalau pipa kita sih satu ini kalau misalnya aktif lah gitu bisa tahunan. Kalau kita pakai tiap hari, tapi kalau kita nyaman itu bisa dipakai beberapa tahun ke depan. Jadi ya pun mahal tapi kan awet. Iya sih, bener juga sih. Saya aja pipanya kakek saya masih ada itu di rumah. Biasanya Wariskan. Bisa diwariskan ya. Pipa-pipa tua tuh yang Pipa-pipa ada di tua Indo lebih biasanya mahal ya? Dunhill ya. Iya. Terus, Oh. Nah itu pengetahuan baru buat saya. Jadi saya nggak akan lepas kemana-mana itu kalau memang mahal ya. pasti mahal. Sudah berapa lama memproduksi pipa ini? Kalau untuk produk saya lebih fokus bener-bener produksi pipa itu 19. Mhm. Jadi sekarang 2021. Mhm. Ini kalau pandemi Mhm. ada aja gitu, dan masih jalan Mhm. gitu ya. Memang tidak bagus. Nah, Om Anggara sendiri nih ya, dalam memproduksi pipa ini, tadi kan dikatakan Breyer nih, kayunya kayu 4 musim, berarti nggak ada di Indonesia. Tapi Om Anggara sendiri menemukan nggak jenis kayu yang bisa dibuat menjadi pipa untuk smoking di Indonesia, atau kayu lokal yang layak untuk dibuat pipa ini, nemuin nggak? Oke, jadi untuk pipa itu Breyer itu kan daerah Mediterania. Mhm. Terus ada lagi Morta, daerah Ukraina. Hmm. Nah, masa sih Tuhan tidak menciptakan kayu di Indonesia yang bisa buat pipa? Ya. Saya yakin pasti ada. Mhm. Cuman mungkin pengetahuan kitanya belum sampai ke sana. Hmm. Tapi untuk saat ini alhamdulillah ya, kita lihat teman-teman pipe maker yang lain itu udah ada yang kayu lokal seperti Burau Jati, kayu Johar. Itu juga saya pernah cobain. Dan memang lumayan, bagus lah itu bikin pipa. Kayu lokal, tinggal kita ekspor lagi lah. Mungkin ada lagi kayu yang lebih bagus yang kita punya. Masa sih di Indonesia nggak ada, karena Indonesia kan banyak gitu kan hutan gitu kan. Masa sih nggak ada satupun jenis kayu yang bisa bagus. Sejauh ini yang sudah pernah dibikin sama Om Anggara dari jenis kayu apa yang lokal? Kalau kayu lokal saat ini saya kalau belum Jati, Ya. kayu Johar. Kayu Johar ya. Yang karakteristiknya kalau Burau Jati untuk ketahanan panas bagus, oke. karena dia burungnya juga kan Oke. pokoknya. Memang untuk rasa ada sedikit perbedaan dengan kayu kalau kayu netral. Kalau Burau Jati ada sedikit Bau Jati. Tapi seiring berjalannya waktu kalau dipakai terus lama-lama hilang. Oke. Saya juga pakai juga sehari-hari itu kayak Burau Jati udah berapa tahun, ada 1 tahun lebih lah, itu udah hilang bau jatinya. Bau jatinya sudah hilang ya. Dan berarti cita rasa tembakonya adalah cita rasa tembakau aslinya ya. Tapi kalau awal-awal keganggu juga ya? Ya terganggu, bau jati lah. Tapi sering pakai. Ini jadi saya pengen tahu juga nih ya. Jadi saya pengen tahu. Ini kan ada banyak lah ya gitu ya, masyarakat umum gitu ya, atau orang-orang awam kan yang saya tahu ini ya, ada rokok ya, ada rokok putih, rokok kretek, terus ada linting juga. Nah sekarang kita kebetulan bicara soal pipe dengan sigar nih. Bedanya pipe dengan sigar ini apa sih? Dari sisi apa nih membedakan pipe dengan sigar? Kalau dari sisi barang ya gitu ya. Dari alat sih sebenarnya. Dari alat. Dari alat. Kalau tembakau kan dia memang bersentuhan langsung dengan kulit. Kalau cangklong dia pakai media pipa. Jadi tesnya memang agak beda. Kalau di cangklong itu pasti karakter aromanya, aroma note sama kekerasan tembakau. Kalau sigar itu dia
dari pembungkus biasanya kalau yang bersentuhan ya. Itu karakternya misalkan pembungkusnya karakternya manis ya. Dan tesnya juga manis juga. Oke. Nah, dari sisi pipe smoker apa yang membedakan antara menikmati sigar atau rokok dengan pipe smoking seperti ini? Kalau dibanding dengan sigar, untuk saya pribadi ya, memang beda. Karena pertama yaitu media juga beda. Dari sensitivitas kita merasakan tembakau, kalau sigar itu harus lebih sensitif. Jujur, saya belum bisa menikmati sigar itu. Pipa saya bisa menikmati, kalau sigar saya belum bisa. Karena itu butuh sensitivitas yang lebih tinggi daripada pipa. Kan cuma tanya betul. Benarkah seperti itu? Karena gini loh, ini dilihat pipa ada, sigar lagi dibakar. Benar nggak tuh ini ya statementnya Om Anggara nih? Kalau menurut gua orang-orang pipe smoker akan lebih mudah menikmati sigar daripada orang sigar menikmati pipa. Kenapa? Skill ya. Kalau di pipa itu cara hisap itu mesti dilatih. Maksudnya dengan kebiasaan yang baik. Maksudnya kalau mempertahankan api bagaimana caranya, dia pasti dengan slow smoke kan. Nah di sigar itu kalau udah dapet dia udah bisa nikmatin pipa, mudah banget untuk nikmatin sigar. Karena pengalaman gua ngajarin orang yang nyigar itu mipa susah, tapi ngajarin orang mipa nyigar itu mudah banget. Ngajarin orang nyigar lebih mudah dari pipa ya. dari pipa. Ngajarin orang pipa pindah ke sigar itu lebih gampang. Tapi mengajari orang yang penyigar mipa itu lebih susah. Iya, lebih gampang kapok kan. Kalau orang yang nggak bisa mipa itu tong bite segala macam. Oke. Berarti banyak. Memang ini ada cara menikmati yang khusus ya dari masing-masing sigar atau pipa ini ya gitu. Oke. Nah, cara menikmatinya seperti apa kita akan bahas lebih lanjut. Tetap stay tune di Pipe Parade Nusantara bersama Papercar. Dear brothers and sisters from Pipe Parade, this is Pavel with Pipe Parade Russia captain. I want to congratulate you the 4th anniversary of Pipe Parade. Wish you and your families health, joy, happiness. Stay strong, stay together, keep on smoking to be happy. From Russia with love. Oke, Paraders, balik lagi di podcastnya Pipe Parade Nusantara bersama Papercar. Langsung saja nih, saya pengen nanya ke Om Yosi langsung sebagai penikmat sigar yang sudah lama dan sebagai cigar maker juga, sudah lama juga menjadi cigar maker. Dalam sebuah sigar ya, dalam satu batang sigar ini isinya apa aja sih? Anatomi sigar ya. Sigar itu ada di bagian dalam itu disebut filler. Lapisan kedua disebut binder, itu pengikat. Sedangkan seragamnya pembungkusnya itu wrapper. Itu aja sih. Jadi biasanya untuk filler itu ada untuk tes, nikotin sama pembakaran. Sedangkan pengikat itu fungsinya untuk mengikat ya. Oke. Untuk wrapper lebih estetika. Lebih ke pembungkusnya. Ya, karena banyak kan macam yang kita kenal tuh namanya Maduro, Connecticut, Colorado, itu nama-nama seragamnya. Dan itu murni tembakau semua ya? Tembakau semua. Murni tembakau semua. Ya. Dari 3 elemen itu apakah tembakaunya pakai tembakau yang sama? Di beberapa master blender pasti punya racikan masing-masing ya. Ada yang puros satu tanaman, ada yang diambil dari bermacam-macam jenis tembakau dari Brazil, Indonesia. Kalau misalkan filler itu lebih titik beratkan kepada gimana sih pembakarannya, gimana tesnya, itu kemauan dari blendernya. Saya kurang ini nih, kurang bisa ya, sama seperti Om Anggara. Ini saya kurang bisa
membedakan mana sigar. Saya pernah nyigar juga gitu kan. Tapi saya nggak bisa membedakan mana sigar yang bagus dan mana sigar yang kurang bagus. Nah, bisa nggak kasih tips membedakan sigar yang bagus dan yang kurang bagus seperti apa? Gimana ya? Kalau sigar bagus, Ini sepengalaman Om Yosi aja ya. sigar bagus mungkin kalau perawatannya kurang bagus ya. Sebenarnya semua sigar diciptakan dari pabrik atau dari ini pasti menginginkan produk yang bagus ya. Mungkin perawatannya kalau memang misalkan dia salah rawat itu kadang taste-nya bisa berubah ya. Cara merawat yang bagusnya, yang baik gimana? Sigar ini lebih gimana ya? Tembakau itu kan dia punya karakter hidrokopi ya. Jadi kelembapannya itu mengikuti udara di sekitarnya. Suhu ruang. Jadi mesti dirawat di suhu 20 dan kelembapannya itu di 70 RH-nya. Berlaku untuk semua sigar. Ya, biasanya. Tapi tergantung, ada orang yang pengen RH-nya tuh lebih rendah lagi 65. Oh, dan itu membedakan taste ya. Jadi kalau kering dia aromanya lebih naik. Oke. Kalau lembab dia agak spicy, pedas. Jadi Aromanya tapi hilang. Kalau kering dia lebih ke aroma, tapi kalau lembab dia lebih ke taste ya. Oke. Wah, ini menarik nih, ilmu baru buat saya. Sekarang pindah ke Om Anggaran ya. Tadi saya tanya soal bagaimana membedakan sigar yang bagus dan yang kurang bagus. Kalau pipe yang bagus dan kurang bagus ini membedakannya gimana? Nah, pipe ada beberapa opini. Bisa dari brand, bisa dari bahan, Ya. dan bisa juga dari sistem airflow-nya. Hmm. Yang paling penting itulah sistem airflow, karena itu yang menentukan rasa kan. Selain bahan ya, selain bahan, itu airflow itu sangat penting karena kalau airflow-nya kurang bagus, kita juga nggak akan maksimal mengikuti airflow-nya. Apalagi terus dari bahan, kayak Briar kan netral, jadi nanti rasa tembakau itu dia tidak terkontaminasi sama kayu, jadi benar-benar rasa tembakau yang kita rasain. Nah, di komunitas pipe red ini juga kan banyak juga ya pipe maker ya. Ada selain dari Kuro Pipe ya, ada Arkitomi, ada Bima Pipe, ada Use Handcraft dan juga Cakra Pipe ya. Karena ini ada Om Anggaran nih di sini nih ya gitu. Yang spesial dari Kuro Pipe sebagai pipe maker apa nih yang ditawarkan? Kalau saya sih nggak mau membanggakan diri sendiri ya, karena memang para pipe maker yang tadi disebutkan mereka itu lebih senior daripada saya. Mereka lebih dulu lah terjun ke dunia pipa. Kalau saya kan masih baru kemarin sore lah ya. Tapi saya banyak belajar dari mereka gitu. Kemajuan, perubahan. Jadi ya saya juga kalau membanggakan saya nggak berani. Karena mereka juga punya kelebihannya masing-masing. Oh, jadi masing-masing pipe maker ini punya spesialisasi tersendiri ya. Nah, maksud saya spesialisasinya Om Anggara ini dengan Kuro Pipe ini spesialisasinya apa nih? Apakah buat pipe-nya khusus yang melengkung begitu atau yang lurus-lurus atau? Kalau saya spesialnya kalau yang custom biasanya, jadi saya bisa menuruti, saya maksimalkan gitu. Kalau mau custom nih, mau pengen set kayak gini, bentuk kayak gini, saya maksimalkan hampir mirip dengan yang mau. Ini menarik nih. Mau custom bisa di Kuro Pipe ya. Pernah nggak bikin pipe yang paling aneh itu se-custom apa gitu yang paling aneh gitu yang dirasakan tapi akhirnya jadi juga nih gitu. Pas kan gini kan orang pesen nih bawa desain mungkin ya, saya pengen pipe yang seperti ini. Yang Om merasa aneh nih bentuknya apa? Ini yang paling aneh yang apa nih? Model apa nih? Kalau yang paling aneh justru pernah saya bentuk memang disebutnya freehand ya. Dia bentuknya nggak bulat, jadi ada garis
awalnya itu pipa itu orang custom pengen seperti ini. Itu justru malah nambah nilai plus buat saya. Setelah saya upload di Instagram, Facebook, malah orang pada pengen seperti itu. Dan akhirnya saya buat beberapa kali pipa itu. Justru karena menjawab tantangan itu pada akhirnya malah jadi banyak pesanan ya. Betul. Dan orang juga tentunya lebih percaya lagi mau custom seperti apapun ini bisa diusahakan oleh Om Manggara ya. Ini cukup menarik nih. Kalau dari Om Yosi sendiri dari sisi produksi sigar nih sejauh ini sepengalaman Om Yosi ada nggak sih kejadian-kejadian aneh gitu ya dari sisi produksi sigar? Apakah hasil yang diproduksinya bentuknya jadi aneh apa gimana? Sigar sih kalau di produksinya cuman ada 3 jenis lah. Ukuran yang Edmundo, Robusto, sama Sigarilos. Sigarilos. Itu apa tuh? Bedanya apa tuh? Ukuran. Oh, bedanya di ukuran saja ya. Ukuran sigar itu kan dari Sigarilos sampai yang paling besar itu ada diameter 3 cm. Jadi ringnya besar. Ring gauge-nya 80. Bahasanya ya bahasa ring gauge itu diameter atau lingkar ya? Iya. Kalau di yang paling kecil Sigarilos itu di 20 sekitar 1 cm kurang lah 8 mililiter ya. Milimeter ya, 8 mm. Nah, kan saya juga pernah lihat ada ada sigar yang ditampilkannya itu kayak tali gitu loh. Kayak tali gitu. Kayak tambang. Mulai beras. Oh, oke. Itu ngebakarnya gimana kan gede banget itu. Itu dipisah satu-satu. Itu sebenarnya ada cerita uniknya dia. Oh, gimana? Kule beras itu sigar yang jatah untuk para pembuat cerutu di sana. Jadi biar dibawanya gampang mereka ikat. Jadi tiga sigar diikat jadi satu. Tapi tetap ngebakarnya dilepas satu-satu. Oh, oke nih. Jadi saya tahu juga nih ya sejarah kule beras ya. Sigar macam-macam. Karena kan orang kan akan melihat jadi aneh juga kan gitu kan. Ini gimana cara bakarnya? Nah, mungkin bisa cerita ada jenis cerutu lain nggak sih Om Yosi selain dari kule beras tadi? Kalau jenis bentuk cerutu ya. Bentuk cerutu ya kule beras, ada yang press box yang kotak, ada yang piramid, ada yang perfecto, dia kedua ujungnya tajam. Terus ada yang lagi modelnya itu apa ya? Dia agak pipih namanya, saya lupa juga. Oh, ada yang pipih juga. Tapi yang pasti kalau mau bakar cerutu itu harus ada yang dipotong dulu atau dibuang dulu sebagian. Iya. Menikmati cerutu biasanya kalau yang premium ya, premium dia ujungnya capnya itu tertutup. Itu fungsinya apa sih? Karena ada yang terbuka di depannya, terus ujungnya tertutup kan, itu ada fungsinya dong pasti. Kalau yang kedua ujungnya terbuka, kebanyakan itu kita sebut stogie sigar. Jadi dia pakai mesin atau memang isi dalamannya itu short filler. Jadi ada sigar itu ada yang short filler, ada yang mix fillernya, short filler dan long filler, ada yang full long filler. Nah ini jadi pengetahuan baru buat saya dan mungkin buat teman-teman penyigar pemula ya gitu yang mau coba sigar pemula. Ini ada berbagai jenis cerutu yang diceritakan oleh Om Yosi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di podcastnya Pipe Parade Nusantara bersama Paperka. Hey Paraders, this is Timo speaking. The Pipe Parade Germany congratulates the Pipe Parade and the Nusantara chapter for their anniversaries. Be blessed, stay healthy and have a very good time at your anniversary party. I raise this pipe for you and let's the parade marching on. Bye bye and greetings from Germany. Balik lagi di podcastnya Pipe Parade Nusantara bersama Paperka. Masih di lokasi yang sama di Duende Coffee and Galleria The Motos di Jalan Surapati nomor 43, Bandung.
Ah, nih kita kan tahu nih ya, nih kita berada di satu komunitas yang sama, di komunitas Pipe Parade, khususnya Pipe Parade Nusantara nih. Nah, Om Anggara punya pengalaman yang cukup luar biasa ya dengan Kuro Pipes-nya, dan Om Yosi juga punya pengalaman yang cukup banyak juga dengan sigarnya dalam memproduksi sigar dan menjadi penikmat sigar atau penikmat tembakau dengan pipe. Nah, mungkin saya ke Om Anggara dulu deh. Melihat Pipe Parade Nusantara nih dari pandangan Om Anggara sebagai pipe maker, Pipe Parade Nusantara ini apa sih? Kalau yang saya lihat ini konferensi komunitas kan. Nah, komunitas di dunia perpipaan. Nah, ini komunitas yang unik. Karena memang di mindset masyarakat luar, kalau pipa kan identiknya dengan kakek-kakek lah, tua ya. Tapi begitu saya gabung di Pipe Parade, ternyata banyak anak muda yang pipa juga. Gak semua kakek-kakek kok yang pipa itu, ternyata anak muda juga banyak. Dan juga solidaritasnya juga bagus. Apalagi sekarang bisa sampai beberapa negara kan. Sekolah keren. Berarti pernah jadi korban juga disangka aki-aki nih ngeluarin pipa. Pernah, sering. Nah, selain dari bicara, memang judulnya kan pipe ya, judulnya pipe. Tapi pipe juga kalau tanpa tembakau kan juga nggak nyala juga nih, nggak ada asap-asapnya kan gitu. Dari sisi Om Yosi sebagai cigar maker gitu ya, melihat Pipe Parade Nusantara ini seperti apa? Ya kebetulan gue kan sebenarnya MIPA juga. MIPA itu dari 2011 2012 lah. Wadah sih sebenarnya. Wadah buat mencari pipa, ketemu sama pipe maker ya kan. Sekaligus orang yang memproduksi tembakaunya, yang menjual tembakau, itu kan memudahkan. Kita saling kenal, terus ada interaksi, bagaimana pipa yang enak, bagaimana tembakau yang enak. Itu di Pipe Parade di komunitas ini ya membantu sekali ya. Ketemu ya, dan malah jadi Sharing. bisa jadi sharing dan bisa jadi pasar tersendiri untuk produk-produk dari Om Yosi dan Om Anggara ya. Sudah berhasil menjual berapa banyak? Kalau yang saya ingat, Ini di komunitas nih ya. di komunitas, waduh saya nggak ngitung. Udah banyak berarti. Lumayan lah, lumayan. Karena memang di Pipe Parade juga ada kan ID, pipa ID yang dimarking logo Pipe Parade. Alhamdulillah, saya termasuk salah satu dari pipe maker yang diberi wewenang untuk memproduksi pipa dengan Logo Pipe Parade. Kalau produknya Om Yosi sendiri, ini dari sisi teman-teman komunitas banyak yang pesan juga. Kalau dulu awal gue pertama kali produksi ya, kebetulan gue numpang di Wismilak Sigar. Jadi gue bikin sigar itu dengan filler tembakau pipa. Jadi dulu 2016 itu gue bikin mesal harga awal itu pakai 1792 Samuel Gawit. Itu banyak orang Bandung yang beli. Wow. Itu mainat ya. Jadi tembakau pipa dijadiin filler sigar. Wih, luar biasa nih. Jadi untuk pecinta cangklong juga ya, untuk pipe smoker juga udah nggak aneh nih rasanya nih ya. Tapi udah nggak ada, cuman beberapa kolektor aja yang punya. Sengaja dibikin limited edition. Iya, memang cuman bikin 500-600 batang. Wah, 500-600 batang itu kejual semua tuh ya. Itu Waduh, luar batch, biasa. satu batch keluar habis. Luar biasa. Nah, ini semakin menarik nih ya, di satu sisi melihat Pipe Parade Nusantara ini sebagai komunitas di mana tempat sharing tadi. Mungkin kalau dari sisi pipe maker juga kan dengan Om Arki Tommy, dengan Bima Pipe, dengan Yusen Craft dan Cakra Pipe bisa saling berbagi pengetahuan soal bagaimana membuat
pipe yang lebih baik lagi ya. Dan dari sisi sigar juga mungkin akan terjadi sharing-sharing Ya, masih pengetahuan sama-sama juga pecinta ya. tembakau kan. Heeh. Ya, masih satu turunan. Luar biasa. Nah ini juga kan jadi satu hal yang menarik untuk di-sharingkan lagi ke halayak ramai gitu kan, supaya lagi-lagi ini kepentingannya adalah untuk memberikan edukasi bagaimana perkembangan pipa di Indonesia, terutama yang lokal ini sekarang sudah diproduksi sampai sejauh ini gitu, sampai sehebat ini sekarang. Nah pernah nggak, ini bicara soal pasar ya, pernah nggak ngekspor keluar? Alhamdulillah pernah. Ada pesanan dari luar negeri? Ada. Saya pernah ngirim ke Amerika beberapa kali, ya seringnya sih ke Amerika. Terus pernah juga ke Israel, Qatar, Wah, Malaysia, Singapura. Ya itulah. gila. Saya ingat. Ini ngakunya junior tapi prestasinya udah luar biasa, udah sama kayak seniornya nih. Kalau Om Yosi sendiri sama juga, banyak juga pesanan dari luar Kita negeri bikin juga. cuma buat lokal aja sih. Bikin cuma buat lokal. Jadi Paling memang ada yang bawa ke Singapura, ke Malaysia. Oke. Jadi segmennya Om Yosi memang menarget pasar lokal saja. Kenapa menarget pasar lokal? Ya apa ya? Mungkin bisa terus terang sih, memang harga untuk sigar ya, produksi kita itu masih terlalu mahal. Dari sisi produksinya Dari masih sisi mahal. produksi, ya. Oke. Jadi kalah bersaing lah. Mungkin kalau pemerintah membantu meringankan produksi tembakau di Indonesia, mungkin kita bisa jadi juara kan. Tembakau kita tuh belum banyak dieksplor kan. Terutama yang Jember itu ya. Dari Delhi, dari Jember, itu sebenarnya masih banyak lagi. Itu kan yang umum kan. Nah, yang paling sering dipakai oleh Om Yosi yang dari mana ini tembakau? Kebanyakan memang Jember. Kebanyakan dari Jember ya. Oke. Kan di sana varietas juga kan macam-macam. Nah, ini semakin menantang nih ya, ngomongin soal pasar, ngomongin soal komunitas kan, mungkin tadi ya image mahal dan sudah terjawab sebetulnya, ada mulai dari 5.000 mungkin sampai berapa nih range-nya nih kalau sigar nih, dari 5.000 sampai berapa range-nya? Setahu Om Yosi. Kalau lokal ya, kalau lokal itu range harganya bisa dari 5.000 sampai yang paling mahal yang di Indonesia itu ada yang sebatang 1,5 juta. 1,5 juta satu batang. Nah, kalau pipe sendiri range-nya harganya? Itu bervariasi ya. Kita bicara dari bahan, kalau untuk kayu lokal kita bisa dapat yang harga mulai 400.000, 500 juga ada kayu lokal. Untuk kayu berayar biasanya ya kalau pengen murah biasanya orang beli yang estate, yang bekas. Nah itu bisa lebih murah. Kalau yang baru ya bisa 1 juta ke atas. Apalagi kalau yang udah brand pakai nanti. Tapi bekas juga kan sudah diperbaiki ya, sudah sanitasi. direkondisi. Biasanya para penjual pipa mereka udah tahu gitu gimana cara sanitasi yang benar. Jadi kita juga nggak khawatir lah beli pipa bekas juga aman. Apa bahasanya? Estate ya, estate ya yang bekas ya. Oke, second berarti itu Ya. kalau estate. Nah ini menarik juga karena kan kita juga ingin menyebarluaskan para perokok aktif ini kan sebetulnya kan ada ruang-ruang tersendiri juga untuk sama-sama menikmati tembakau lokal dengan cara yang lain, dengan cara pipe smoking atau dengan cara sigar. Nah ini mungkin ada pandangan nggak bagaimana untuk menciptakan image bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pipe Red ini, terutama pipe smoking dan sigar ini, membuat image bahwa semua orang bisa merasakan menikmati tembakau dengan cara pipe smoking atau dengan cara sigar. Ini apa image apa yang dibangun oleh teman-teman Pipe Red? Ya mungkin kita tampilkan aja ke masyarakat luas gitu, bahwa kita menikmati tembakau itu juga tidak cuma merokok kan. Kalau kita bisa menikmati dengan pipa, dengan sigar, kita
ajaklah kita gabung yuk, kita gabung ke Pipe Red biar lebih tahu gitu bro, gimana sih enaknya MIPA sama sigar kayak gitu. Karena banyak sharing-sharing ya di sini ya. Kita dapat pengetahuan juga dari teman-teman yang lebih senior. Ada kalau dari Om Yosi ada pandangan yang lain mungkin pola seperti apa yang dibangun untuk menciptakan image bahwa semua orang bisa menikmati sigar. Ya untuk penyigar atau pemipa yang gua harapkan sih sebenarnya membakar sigar, membakar pipa di tempat yang disediakan sopan aja sih. Jadi maksudnya nggak terlalu kelihatan ekstrim lah. Jadi sekarang pun tanggal ini itu lagi ada acara sebenarnya di Jember. Kebetulan sebenarnya gue diundang ke sana. Jadi acara festival cerutu di Jember. Ini yang ketiga festival. Jadi hampir sama lah dengan kalau di Kuba itu kan di Februari, kalau kita di bulan ini. Nah itu dia nih image-nya kan, kalau orang udah ngelihat ada temen atau orang lain nyegar nih kan, ini otomatis image-nya udah langsung Kuba nih. Pasti udah langsung Kuba, padahal produk lokal juga banyak ya. Menurut Om Yosi kenapa sih orang mikir kalau ngelihat orang nyegar itu langsung mikirnya Kuba gitu? Kenapa sih? Ya karena memang basic lahirnya cerutu itu memang di Kuba. Oke. Jadi kemudian merambat kan ke Dominika, Nicaragua. Setelah Fidel Castro ngambil alih negara Kuba, barulah mulai tuh industri tembakau kemana-mana, sampai ke Indonesia, sampai penanamannya di Indonesia juga kan. Apakah Om Yosi mau mengikuti gerakannya Fidel Castro dari cerutu ini? Fidel Castro ikon yang karena dia ikon ya. Ikon ya. Saya bilang nggak ada lawan sih. Kan banyak sebenarnya, Churchill juga, Churchill ikon juga. Cuman kalau di Indonesia harusnya memang harus ada seseorang yang bisa dilihat bahwa sigar itu mungkin lebih ke apa ya? Orang penyigar itu punya tokoh yang baik lah. Nah, tokoh yang paling nempel di image-nya sebagai icon ya, sebagai icon image di Om Yosi ini siapa tokoh sigar? Kalau sekarang sih masih Fidel Castro. Kebetulan masih Fidel Castro. 24 kemarin itu sebenarnya tanggal kematian Fidel Castro. Biasanya gue kalau itu memperingati dengan bakar cerutu Kuba. Biasanya. Spesial ya, Spesial. memperingati. Nah ini sebenarnya memperingati juga nih kematian Fidel Castro. Luar biasa. Dengan sigar jadi semacam mempunyai ikatan emosional dengan Fidel Castro, dan mungkin gerakan-gerakannya juga ya. Tapi yang paling penting lagi adalah bahwa bagaimana Om Yosi ini sama-sama bergerak memperjuangkan meningkatkan nilai jual ya dari tembakau lokal ya dengan memproduksi sigar. Nah, kalau dari sisi Om Anggara nih, tokoh pipe smoking atau pipe smoker siapa nih yang nempel banget di image-nya Om Anggara? Karena saya pribadi sebagai seorang karena beliau sudah bisa memproduksi pipa dengan nilai historinya, sehingga untuk saat ini pada ya semoga depan saya bisa seperti ini. Amin, kita doakan bareng-bareng. Oke, saya ingin mendapatkan closing statement nih ya dari dua orang kawan saya ini. Dari Om Yosi dulu deh, sebagai member dari Pipe Red yang bergerak di bidang sigar ya. Closing statementnya silahkan. Kalau gue sih nikmatilah semua sigar yang lo punya, jadi nggak usah ngebanding-bandingkan dari harga, dari apapun, karena semua tembakau, semua sigar tuh enak. Pokoknya nyigar aja ya gitu ya, nggak peduli murah, nggak peduli mahal, pokoknya sigar. Tes itu subjektif kan. Bagi bro
itu bisa nggak enak, bagi gue bisa enak. Gitu juga pipa. Oke. Yang penting ini kayak nyuruh nih. Om Yos ini kayak nyuruh, pokoknya lu nemu sigar, mau yang murah mau yang mahal, cobain deh gitu. Iya. Perjalanan rasa, tembakau itu perjalanan. Perjalanan rasa. Dari sisi member Pipe Parade sebagai pipe maker juga, closing statementnya silakan. Ya, kalau dari saya, kalau pengen pipa, yuk kita gabung di Pipe Parade, kita sharing-sharing, kita cari ilmu dari senior-senior, karena pipa itu sebenarnya lebih sehat daripada rokok. Wah, ini menarik nih. Ini akan kita bahas lebih lanjut ya, karena saya udah pancing closing statement ini. Baru keluar sekarang. Jadi MIPA lebih sehat daripada rokok. Nah, itu dia. Makanya nggak ada peringatan apa-apa nih di pipanya nih. Oke, terima kasih para rider semua. Terima kasih Om Anggara, terima kasih Om Yosi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di agenda-agenda podcast Pipe Parade Nusantara kita yang berikutnya. Mungkin juga akan ada di lokasi berbeda. Siap. Nanti kita akan coba pikirkan bagaimana sharing-sharing dan diskusi-diskusi soal perkembangan tembakau, pipa, dan cerutu di Indonesia ini melalui podcast-podcast kita berikutnya. Terima kasih para riders semua. Salam sehat. Salam Pipe Parade Nusantara. Parade on.